Salam sejahtera untuk sahabat Safe Drive dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Rinjani di podcast Safe Drive ID, ruang edukasi keselamatan berkendara untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, pada episode sebelumnya nih, kita udah bahas tentang bahaya mengantuk di balik kemudi. Kali ini kita akan membahas ancaman yang gak kalah berbahaya, bahkan seringkali menjadi penyebab utama dari kecelakaan beruntun yang ada di jalan tol maupun di jalan raya biasa. Ya, kita akan membahas tentang kurangnya antisipasi dalam berkendara atau yang dalam bahasa defensive driving dikenal sebagai leave yourself and out. Sediakan ruang untuk menghindar. Mari kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah sahabat Safe Drive berkendara di jalan tol, lalu tiba-tiba di depan mengerem mendadak, dan dalam sekian detik itu, jantung kita serasa seperti mau berhenti. Kaki langsung menginjak rem sekuat tenaga, berharap kalau kendaraan kita bisa berhenti tepat waktu. Untung kali itu kita selamat. Tapi bagaimana dengan kendaraan di belakang kita? Apakah mereka juga sempat berhenti atau malah menabrak kita dari belakang? Berdasarkan dari data kecelakaan lalu lintas, sebagian besar kecelakaan beruntun terjadi karena satu hal fundamental yang sering banget kita abaikan, yaitu jarak aman yang tidak terpelihara dan kurangnya antisipasi terhadap bahaya. Dalam materi defensive driving yang telah dipelajari di berbagai negara, ada sebuah prinsip dasar yang sangat penting, yaitu always leave yourself and out. Selalu sediakan jalan keluar untuk diri Anda. Namun sayangnya di Indonesia, prinsip ini masih sangat jarang diterapkan. Kita terlalu sering melihat kendaraan yang berjarak sangat rapat. Mobil menempel mobil, motor menyalip di tengah-tengahnya. Seolah-olah setiap sentimeter jarak adalah waktu yang terbuang. Nah, mari kita pahami sains di balik pentingnya antisipasi dan jarak aman ini. Berdasarkan standar internasional defensive driving dan juga disebutkan dalam buku petunjuk tata cara berlalu lintas di Indonesia, waktu yang dibutuhkan seorang pengemudi untuk merespons suatu kejadian di jalan terdiri dari dua komponen. Pertama, waktu reaksi manusia, yaitu sebuah waktu dari mata kita untuk melihat bahaya hingga otak memproses dan kaki mulai bergerak ke pedal rem. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 detik dalam kondisi normal. Kedua, waktu reaksi mekanis kendaraan, yaitu waktu dari pedal rem mulai ditekan hingga sistem rem benar-benar bekerja secara efektif. Ini membutuhkan waktu sekitar 0,5 detik. Totalnya berapa? Ya, 1,5 detik. Dan ini dalam kondisi mengemudi yang waspada, tidak lelah, tidak terganggu, dan kendaraan dalam kondisi prima. Sekarang, mari kita hitung jarak yang ditempuh dalam 1,5 detik tersebut. Jika kita berkendara dengan kecepatan 60 km per jam yang merupakan kecepatan normal di dalam kota, maka dalam 1 detik kita menempuh sekitar 17 meter. Belum mengerem sama sekali, hanya waktu reaksi. Setelah rem mulai bekerja, kita masih membutuhkan jarak pengereman minimal 34 meter hingga kendaraan itu benar-benar berhenti. Total jarak yang dibutuhkan lebih dari 50 meter. Bagaimana jika kecepatannya 100 km per jam seperti di jalan tol? Jarak reaksi menjadi 21 meter, ditambah jarak pengereman minimal 96 meter. Total lebih dari 100 meter, hampir panjang satu lapangan sepak bola. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa jarak yang biasanya kita sisakan ketika kita berkendara? Sejujurnya,
Sebagian besar dari kita mungkin hanya menyisihkan jarak sekitar 1 sampai 2 panjang mobil saja. Bahkan ada yang lebih rapat lagi. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk menjaga jarak aman? Inilah yang disebut dengan aturan 3 detik atau safe following distance. Cara mengaplikasikannya sangat sederhana. Langkah pertama, perhatikan kendaraan di depan Anda. Tunggu hingga kendaraan tersebut melewati sebuah titik referensi, bisa tiang listrik, pohon, rambu lalu lintas, atau apa saja yang jelas terlihat. Kedua, pada saat kendaraan ada di depan sudah melewati titik tersebut, mulailah menghitung 1 safe drive, 2 safe drive, dan 3 safe drive. Kendaraan Anda seharusnya baru melewati titik referensi yang sama setelah hitungan ketiga selesai. Jika kendaraan Anda melewati titik tersebut sebelum hitungan ketiga selesai, artinya jarak Anda terlalu dekat. Kurangi kecepatan untuk menempuh jarak. Sehingga ketika kecepatan Anda berkurang, maka jaraknya pun akan bertambah. Namun perlu diingat, aturan 3 detik ini adalah untuk kondisi normal. Cuaca cerah, jalan kering, pengemudi waspada. Dalam kondisi tertentu, jarak ini harus ditambah menjadi 4-6 detik. Seperti saat hujan atau jalan licin, saat berkendara di malam hari, saat mengemudikan kendaraan berat atau menarik gandengan, saat merasa lelah atau kurang konsentrasi, dan saat berada di area dengan banyak pejalan kaki atau sepeda motor. Aturan 3 detik ini adalah sebuah implementasi langsung dari Smith System K4, yaitu Leave Yourself and Out, sediakan ruang untuk menghindar. Smith System adalah 5 kunci keselamatan berkendara yang telah terbukti mengurangi kecelakaan hingga 60% di berbagai negara. K4 mengajarkan kita untuk selalu memiliki rencana cadangan, selalu memiliki ruang untuk bermanuver, dan selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ini bukan hanya tentang jarak ke depan, ini juga tentang ruang di samping kiri dan kanan kendaraan, kesadaran terhadap blind spot atau titik buta, antisipasi terhadap kendaraan yang akan memotong jalur, serta kemampuan untuk menghindar ke jalur lain jika diperlukan. Sahabat Safe Drive ID, mari kita renungkan sejenak konsekuensi nyata dari kurangnya antisipasi ini. Pada tahun-tahun terakhir, kita sering mendengar berita tentang kecelakaan beruntun di jalan tol. Puluhan kendaraan bertabrakan, korban berjatuhan, lalu lintas macet total berjam-jam. Jika kita telusuri penyebab utamanya, hampir selalu sama, yaitu jarak tidak aman. Ditambah lagi dengan kurangnya antisipasi. Satu mobil mengerem mendadak, mobil kedua tidak sempat berhenti, menabrak dari belakang. Mobil ketiga menabrak mobil kedua, mobil keempat menabrak mobil ketiga, dan seterusnya. Efek domino yang sebenarnya bisa dicegah jika setiap pengemudi menjaga jarak aman dan memiliki ruang untuk menghindar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya sudah mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk menjaga jarak aman. Namun sayangnya awareness terhadap hal ini masih sangat rendah. Dan seperti yang sudah disebutkan dalam episode sebelumnya, dari data Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM menunjukkan bahwa 62,5% keluarga korban kecelakaan lalu lintas mengalami pemiskinan. Ini bukan hanya soal nyawa yang hilang. Ini tentang masa depan anak-anak yang kehilangan orang tua, tentang keluarga yang kehilangan pencari nafkah, tentang impian,
yang terhenti begitu saja. Dan semua ini bisa dicegah dengan sesuatu yang sangat sederhana. Menjaga jarak dan meningkatkan antisipasi. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kita di jalan. Tips pertama, terapkan aturan 3 detik secara konsisten. Jadikan ini sebagai kebiasaan otomatis setiap kali berkendara. Tidak peduli seberapa terburu-burunya kita, jarak aman tidak boleh dikompromikan. Tips kedua, scan jalan 12-15 detik ke depan. Ini adalah sistem K number 1. AM hike in steering. Jangan hanya melihat mobil yang tepat ada di depan kita. Lihatlah jauh ke depan, minimal jarak yang bisa ditempuh dalam 12-15 detik. Ini memberikan kita waktu untuk lebih mengantisipasi bahaya. Ketiga, identifikasi jalur pelarian. Selalu tahu kemana kita akan menghindar jika terjadi sesuatu. Apakah ada ruang di kiri? Apakah ada di kanan? Apakah ada bahu jalan? Ini adalah inti dari leave yourself and out. 4. Waspadai blind spot. Blind spot kendaraan kita sendiri maupun blind spot dari kendaraan besar yang ada di sekitar kita seperti truk dan bus. Jangan berkendara terlalu lama di area blind spot kendaraan lain. Sangat berbahaya. 5. Perhatikan kaca spion setiap 5-8 detik. Ini adalah Smith System K nomor 2. Get the big picture. Kita harus tahu apa yang terjadi tidak hanya di depan, tapi juga di belakang dan di samping kita. Cek kaca spion secara rutin. 6. Baca bahasa tubuh kendaraan lain. Perhatikan lampu sein, posisi kendaraan di jalurnya, kecepatan relatif, antisipasi apa saja yang mungkin akan mereka lakukan sebelum mereka melakukannya. 7. Tambahkan jarak di kondisi berisiko tinggi. Hujan, kabut, malam hari, area konstruksi, semua ini memerlukan jarak yang lebih jauh. Jangan ragu untuk menambah jarak menjadi 5-6 detik atau bahkan lebih. Ingat sahabat Safe Drive, antisipasi adalah keterampilan yang bisa dilatih. Semakin sering kita berlatih, semakin otomatis kemampuan ini menjadi lebih baik dan menjadi bagian dari cara kita untuk berkendara. Baik sahabat Safe Drive, mari kita simpulkan hasil dari pembahasan kita kali ini. Kurangnya antisipasi dalam berkendara bukan sekedar masalah teknis. Ini adalah masalah mindset. Ini adalah pilihan antara terburu-buru atau selamat. Ini adalah pilihan antara sampai lebih cepat atau sampai dengan selamat. Jarak yang kita jaga hari ini bisa menjadi nyawa yang kita selamatkan besok. Antisipasi yang kita latih sekarang bisa menjadi keajaiban yang mencegah tragedi di masa depan. Ingatlah aturan sederhana namun powerful ini. 1. 3 detik untuk kondisi normal. 2. 5-6 detik untuk kondisi beresiko. Dan 3. Selalu sediakan ruang untuk menghindar. Terima kasih telah mendengarkan episode kedua Safe Drive ID. Jika episode ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga, teman, dan rekan kerja Anda. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar kami. Kami dengan senang hati akan membahasnya di episode mendatang. Dan seperti biasa, selalu ingat moto kita, berkendara aman, tiba selamat, selamatkan nyawa. Saya Rinjani, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap aman,
dan selalu antisipasi di jalan. Dadah sahabat Safe Drive.